Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu bersama kolaborator, yaitu Ibu Yelinda Fitri, yang telah hadir bersama kita pada ruangan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yelinda Fitri yang telah mau membantu dalam pencatatan dalam penelitian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, pelajaran yang sudah Ananda pelajari pada minggu yang lalu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar semua kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah ya. Dalam sebelumnya, silahkan Ananda nanti buat daftar hadir di grup kelas yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas listnya. Nanti Ananda buat namanya ya. Nah, sekarang, baik. Sekarang kita belajar masih dalam KD 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, kuliner khas daerah, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Nah, itu KD, masih KD 4.6, KD yang lama. Lalu kita lihat indikator. Apa indikatornya? Peserta didik mampu menyusun teks prosedur, paragraf, yang kalimatnya diacak dengan pendekatan saintifik. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuannya setelah mempelajari materi ini, Ananda mampu menyusun teks prosedur, paragraf, kalimatnya, yang diacak melalui pendekatan saintifik, serta menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Manfaat dari pembelajaran kita, Ananda bisa melakukan prosedur untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ananda minggu yang lalu sudah belajar tentang teks prosedur. Siapa masih ingat apa itu teks prosedur? Ayo, siapa yang masih ingat? Silahkan. Dea. Ya, siapa yang masih ingat teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Iya, siapa Dea? Ayo Dea, apa teks prosedur Dea? Teks yang berisi paparan untuk membuat sesuatu. Iya, bagus. Teks yang berisi paparan untuk membuat sesuatu. Siapa lagi coba? Siapa yang tak masih ingat pengertian dari teks prosedur? Siapa? Nah, Ibu simpulkan ya. Teks prosedur yang sudah kita pelajari yaitu teks yang berisi langkah-langkah dan untuk membuat sesuatu, misalnya membuat kerajinan tangan, membuat makanan, itu teks prosedur yang berisi langkah-langkah. Sedangkan
masih pelajaran kita minggu yang lalu tentang teks strukturnya. Siapa masih ingat struktur dari teks prosedur? Saya, Bu. Iya, Novela, silahkan. Struktur dari teks prosedur yaitu ada 3. Pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga adalah penutup. Iya, bagus. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Itu adalah struktur dari teks prosedur. Nah, untuk minggu pertemuan kali ini kita akan membahas menyusun struktur, menyusun langkah-langkah untuk membuat sesuatu yang kalimatnya diacak. Nah, bagaimana bentuk dari itu? Maka Ananda harus tahu dulu pengertian dari kalimat. Pernah Ananda membuat kalimat? Pernah membuat kalimat? Pernah. Pernah, ya bagus. Apa pengertian kalimat itu menurut Ananda? Kalimat itu apa? Rangkaian beberapa kata. Ya, bagus. Ada rangkaian beberapa kata. Kalimat itu dimulai dengan huruf apa, Nak? Huruf kapital. Ya, huruf kapital? Kapital. Iya. Jadi, kalimat itu adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Itu yang dinamakan dengan kalimat. Nah, tadi pembahasan kita hari ini adalah kalimat yang diacak. Anda tahu diacak berarti diapakan itu? Diacak berarti tidak apa? Sesuai. Tidak sesuai. Ya, bagus. Apa lagi? Tidak teratur. Tidak teratur. Bagus. Jadi, kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan paragraf yang padu dengan cara menempatkan kalimat utama lebih dahulu, kemudian diikuti kalimat yang jelas dan diurutkan secara logis dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan kalimat acak. Nah, bagaimana menyusun kalimat acak ini supaya menjadi kalimat yang padu? Yang pertama, bacalah dengan cermat. Yang kedua, pilih data yang bersifat umum. Yang ketiga, perhatikan urutan penandanya. Ada kata penandanya. Yang keempat, susunlah data kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu. Itu cara kita menyusun paragraf jika kalimatnya yang diacak. Nah, sekarang kita lihat contoh teks prosedur yang benar. Ini dia. Coba Anda perhatikan semuanya. Coba baca novela. Yang pertama apa judulnya ini? Cara Menyusun teks. Yang pertama, cara membuat salawak. Iya, cara membuat salalawak. Nah, ini adalah contoh teks prosedur yang benar. Cara membuat salalawak ini yang pertama ada tujuan, ada bahan, dan ada langkah-langkahnya. Ini adalah urutannya yang benar. Nah, kita lihat ada kata pertama di langkah-langkah. Langkah-langkah pertama, haluskan bawang putih, panaskan air, masukkan bumbu. Nah, itu adalah caranya yang diurut. Sekarang, coba Anda perhatikan contoh teks prosedur yang tidak diurut, yaitu cara membuat lemper. Ini campurkan tepung. Ini kan belum urutan pertama ya Nanda. Kita lihat mana urutan pertamanya. Ada di nomor berapa? 7. Iya, bagus. Di nomor 7. Itu penanda bahwa itu kalimat pertama. Nomor 7 ada kata pertama. Siapkan peralatan. Kalau peralatan sudah disiapkan, apa bahan utamanya? Tentunya Tepung. Iya, masukkan tepung ketan ke dalam baskom. Iya, telah dimasukkan tepung ketan ke dalam baskom, lalu dicampurkan. Ya, aduk sampai kalis. Nah, sampai makanan siap
sajikan. Ya, Sajikan. itu adalah contoh teks prosedur cara menyusunnya. Bisa Anda mengerti? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Nah, sekarang ini ada latihannya. Ibu kirimkan latihan di grup WA kelas. Nanti kalian jawab pertanyaannya dan buat di kertas di buku latihan, kirimkan ke ibu. Juga ada nanti evaluasi, ada soal 10 ibu kirimkan di grup WA kelas. Fotokan, kirimkan ke WA ibu. Nanti ibu tunggu dalam waktu 3 hari. Ya, mengerti semuanya apa yang ibu jelaskan hari ini? Mengerti. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang minggu berikut kita belajar tentang mengubah teks prosedur ke dalam bentuk paragraf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.